Apakah kalian pernah merasa diikuti oleh sesuatu yang tak bisa dilihat? Bergabunglah dengan saya, di mana kita akan menyelami kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Halo, teman-teman yang berani. Selamat datang di channel kita. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya yang akan membuat kalian terjaga di malam hari. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukanlah untuk yang lemah hati. Ini adalah kisah Sari, seorang perempuan tangguh dari Jawa Timur yang mencari kehidupan lebih baik di negeri orang. Di desanya, Sari dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan ekonomi keluarga yang serba kekurangan, dia memutuskan untuk mengikuti jejak banyak wanita lain di desanya, menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Qatar, dengan gemerlapnya kota modern dan janji upah yang menggiurkan, menjadi tujuannya. Sari tahu perjalanan yang akan dia tempuh tidak akan mudah, tetapi harapan untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi adik-adiknya memberinya kekuatan. Sebelum berangkat, ibunya sempat menasehati, jaga diri baik-baik, nak. Ingat, tidak semua yang berkilau itu emas. Sari mengangguk, membawa nasihat itu dalam-dalam di hati saat pesawat yang membawanya terbang meninggalkan tanah air. Di Doha, Sari bekerja pada keluarga Syekh Hamad, seorang pria tua yang kekayaannya bisa dilihat dari istana yang menjadi rumahnya. Rumah itu besar, dengan tiang-tiang tinggi dan lengkungan yang megah, dekorasi yang menunjukkan campuran seni Timur Tengah yang klasik dengan sentuhan modern. Namun, di balik kemegahan tersebut, ada suasana yang membuat Sari merasa tidak nyaman. Syekh Hamad sendiri adalah pria yang sangat dihormati, tetapi matanya seringkali terlihat kosong, seolah-olah menatap ke ruang hampa. Setiap perintahnya disampaikan dengan suara yang mendalam dan berwibawa, yang sering membuat Sari merinding. Sari, pastikan segalanya bersih dan tertata, jika kata Syekh Hamad suatu hari, suaranya bergema di koridor luas. Sari hanya bisa mengangguk, sambil merasakan berat pandangan mata tuannya yang seolah bisa menembus hati dan pikirannya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir mekanis. Sari bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan setiap sudut rumah yang luas, menyapu halaman yang tidak pernah habis daunnya, dan memastikan segala sesuatu berada di tempatnya. Namun, kejadian aneh mulai terjadi beberapa minggu setelah dia tiba. Suatu malam, ketika Sari sedang tidur lelap, dia terbangun oleh suara bisikan yang nyaris tidak terdengar. Suara itu memanggil namanya, lembut namun terasa sangat dekat di telinganya. Sari. Dia membuka matanya dan menoleh ke seluruh kamar, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang, dan pikirannya berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya mimpi, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri untuk kembali tidur. 2 bulan berlalu dengan damai, hingga malam itu tiba ketika Syekh Hamad meninggal secara tiba-tiba. Berita kematian majikannya itu mengejutkan seluruh rumah tangga. Sari mendapati dirinya di antara para pelayan yang lain, yang berbisik-bisik tentang penyebab kematian Syekh. Dia terlihat sehat kemarin, gumam salah satu pelayan. Ini pasti karena sesuatu yang tidak wajar, bisik yang lain dengan nada takut. Rumah yang semula dipenuhi oleh perintah dan kegiatan kini menjadi sunyi. Sari merasa lega sejenak, berpikir bahwa mungkin sekarang dia bisa sedikit bernapas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, dia merasakan kehadiran yang sama, kali ini lebih kuat. Bayangan di sudut kamar, suara langkah kaki di koridor, dan lagi, bisikan nama-nama yang seolah-olah dihembuskan langsung ke telinganya. "Sari, kau baik-baik saja?" tanya Lina,
rekannya, saat melihat Sari yang tampak pucat dan gelisah. Aku tidak yakin, jawab Sari, suaranya hampir tidak terdengar. Lina mendekat, menaruh tangan di bahu Sari yang gemetar. Mungkin kau hanya lelah. Katar ini memang bisa sangat melelahkan, terutama bagi kita yang tidak terbiasa, kata Lina, mencoba memberi semangat. Namun, dalam hati Sari, dia tahu ini lebih dari sekedar kelelahan. Setiap malam, setiap kali lampu dipadamkan, dia merasa seperti ada yang menontonnya, mengawasinya. Dia mulai tidur dengan lampu kecil menyala, berharap cahaya itu akan mengusir bayangan yang kini mulai sering muncul di mimpi-mimpinya. Malam itu, teror kembali mendatanginya, lebih nyata dari sebelumnya. Dia terbangun oleh rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah es disiram ke atas ranjangnya. Siapa di sana? Bisiknya dengan suara gemetar, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Minggu-minggu berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, seolah-olah kepergian Syekh Hamad tidak mengakhiri kehadirannya di rumah itu. Sari sering melihat bayangan yang cepat berlalu di cermin, atau mendengar desah nafas di belakangnya saat dia menyapu lantai. Tetapi yang paling mengganggu adalah kemunculan Syekh Hamad itu sendiri. Dia bisa muncul di mana saja, di ujung lorong ketika Sari menggantungkan pakaian, atau di cermin saat dia menyisir rambutnya. Setiap kali, sosok itu hanya berdiri, menatapnya dengan mata yang tidak berkedip, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Sari mulai merasa gila, berjalan lebih cepat, berbicara kurang, tidur nyenyak pun menjadi kenangan. Rumah besar itu, yang dulunya simbol kemewahan dan kekayaan, kini menjadi penjara bagi Sari, yang setiap detik merasa diintai oleh sesuatu yang tak kasat mata dan tak terelakkan. Suatu hari, ketika Sari sedang melipat pakaian di kamar laundry, dia mendengar suara Lina dari belakangnya. "Sari, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Sari berbalik, menatap Lina dengan mata yang sayu. Aku tidak yakin, jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar, getir. Lina menghampiri, menyentuh bahu Sari lembut. "Kau terlihat sangat lelah. Mungkin kau perlu istirahat sebentar, keluar dari rumah ini." Sari hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa. Aku merasa dia masih di sini, Lina. Dia selalu ada di sini," bisik Sari, suaranya penuh ketakutan. Lina, meskipun bingung, mencoba untuk menghiburnya. "Mungkin itu hanya perasaanmu karena terlalu lelah. Istirahat, dan semoga perasaan itu akan hilang," katanya, berusaha menenangkan Sari, tetapi dalam hatinya, Lina tahu bahwa tidak semudah itu. Rumah ini memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya sesekali merasa tidak nyaman. Meskipun Lina menyarankan istirahat, tidur bukanlah solusi bagi Sari. Malam demi malam, dia merasa seperti ada yang berbaring di sampingnya di tempat tidur. Napasnya terasa dingin di lehernya. Suatu malam, dalam keadaan setengah tidur dan setengah terjaga, Sari merasa seperti ada berat lain di sisi tempat tidurnya. "Meninggalkanmu adalah kesalahan terbesarku," bisik suara serak yang datang entah dari mana. Sari membuka matanya lebar-lebar, terengah-engah dan ketakutan. Dia berbalik ke sisi tempat tidur, mencari-cari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kesunyian yang mencekam dan bayangan yang bergoyang lembut di dinding yang diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Jantung Sari berdebar kencang, kepanikannya meningkat setiap detik. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya ke dalam kegelapan, tetapi hanya jawaban hening yang kembali padanya, seolah-olah mengolok-olok ketakutannya. Ketika teror mencapai puncaknya,
Sari mengalami malam yang akan selamanya terpahat dalam memori. Dia terbangun tengah malam, merasakan dirinya terangkat beberapa inci dari tempat tidurnya. Tangan dan kakinya terasa beku, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengendalikan gerakannya. "Biarkan aku pergi," teriak Sari kehampaan, suaranya putus asa. Tawa dingin dan serak menjawabnya, membuat ruangan itu terasa lebih dingin. Tiba-tiba, cahaya lampu berkedip-kedip dan angin dingin meniupkan tirai. Bayangan di dinding bergoyang dengan lebih ganas, seakan-akan sedang menari. Sari, dalam teror total, berusaha berteriak tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Detik berganti menit, dan akhirnya, tanpa penjelasan, segalanya berhenti. Sari jatuh kembali ke tempat tidur, nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah kuyup dengan keringat dingin. Apakah itu mimpi buruk, atau sesuatu yang lebih gelap lagi telah mencoba menguasainya? Kejadian itu menjadi titik balik bagi Sari. Dia tidak lagi merasa aman atau nyaman, bahkan di siang hari yang cerah sekalipun. Keesokan harinya, dengan mata yang sembab dan rambut yang acak-acakan, Sari memutuskan untuk mengambil langkah drastis. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus pulang," katanya kepada Lina sambil mengemas barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Lina mencoba membujuknya untuk berpikir lebih lanjut, tetapi keputusan Sari sudah bulat. "Tidak, aku harus pergi. Aku merasa seperti dia mengikuti aku, mencoba mengambil sesuatu dariku. Aku harus melarikan diri dari sini," jelas Sari dengan mata yang terlihat lelah tapi teguh. Lina, meskipun masih bingung dan sedikit takut, memberi Sari pelukan hangat. "Aku akan merindukanmu, tapi aku mengerti. Hati-hati, ya," ucapnya dengan suara bergetar. Sari hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan berjalan pergi, meninggalkan balik rumah yang kini penuh dengan kenangan buruk yang terlalu berat untuk dibawa pulang. Setibanya di Jawa Timur, Sari merasa lega bisa melihat langit biru dan menghirup udara segar kampung halamannya lagi. Namun, ketenangan ini hanya bersifat sementara. Rumah yang dulunya merupakan simbol kehangatan dan perlindungan sekarang terasa asing dan menakutkan bagi Sari. Di malam pertamanya, saat lampu sudah dimatikan dan keheningan menyelimuti desa, bayangan dan bisikan yang dulu menghantuinya dikatar kembali mengunjungi. Sari berbaring di tempat tidurnya, matanya terpejam kuat-kuat, berharap bahwa semua ini hanya ilusi lelahnya pikiran. Namun, suara yang serak itu kembali, "Kamu tidak bisa melarikan diri dariku, Sari." Nafasnya tercekat, tubuhnya membeku. Dia sadar bahwa apapun yang telah mengikutinya bukan hanya imajinasi. Dia menghabiskan malam itu dengan lampu menyala, terjaga sampai fajar menyingsing. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Sari mencoba menjalani kehidupan normal, bertemu dengan teman-teman lama dan keluarga, tapi dia tidak bisa sepenuhnya hadir. Dia terganggu oleh perasaan konstan bahwa dia sedang diawasi. Bayangan di sudut mata, suara langkah kaki di belakangnya saat berjalan di jalan desa, semua itu membuatnya terus berada dalam ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin terjadi," bisik Sari pada diri sendiri saat dia melihat bayangan di sudut ruangan saat sedang minum teh di dapur. "Aku sudah jauh dari sana. Kenapa ini masih terjadi?" Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di kepalanya, tanpa jawaban yang memuaskan. Kabar tentang apa yang dialami Sari cepat menyebar di desa. Awalnya, banyak yang skeptis, menganggapnya hanya cerita dari wanita yang terlalu lama terpisah dari tanah air. Namun, ketika beberapa tetangga mulai melihat sosok aneh di sekitar rumah Sari di malam hari, rasa takut mulai tumbuh di antara mereka. "Saya melihat bayangan hitam di jendela rumah Sari tadi malam,"
kata seorang tetangga pada pertemuan di rumah kepala desa. Saya juga mendengar suara-suara aneh, ketimpal yang lain. Desas-desus ini menambah ketakutan dan juga rasa penasaran. Mereka mulai menghindari Sari, membuatnya semakin terisolasi dalam penderitaannya. Suatu malam, dengan keberanian yang dibangun dari keputusasaan, Sari memutuskan untuk menghadapi apa yang telah mengikutinya pulang. Dia berdiri di tengah kamarnya, lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang menyinari wajahnya yang pucat. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya ke kegelapan. Angin malam berhembus melalui jendela terbuka, dan lampu di kamar itu berkelip-kelip, seolah-olah menanggapi. Suara itu kembali, lebih dekat dan lebih nyata dari sebelumnya. Kau milikku, Sari. Kamu tidak pernah bisa lari." Kata-kata itu dingin dan menentu, membuat darah Sari membeku. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman ini. Malam itu, Sari tidak tidur. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan semua ritual dan doa yang dia ketahui, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu. Dari latar belakangnya yang kaya akan tradisi spiritual, dia mengingat beberapa ritual pembersihan yang diajarkan oleh neneknya. Dengan sedikit harapan, dia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, daun salam, garam, dan minyak kelapa. Satu demi satu, dia mulai mengatur item-item itu di sekeliling rumahnya, membaca doa dan mantra dengan suara yang gemetar tapi penuh tekad. Dia menyalakan lilin di setiap sudut rumah, harapan memenuhi hatinya. "Tolong, bebaskan aku dari teror ini," bisiknya. Malam itu, saat dia menyelesaikan ritualnya, sesuatu terasa berubah di udara, seakan-akan beban yang berat mulai terangkat dari bahunya. Malam berlalu, dan untuk pertama kalinya dalam banyak bulan, Sari merasa ada kedamaian yang singgah di rumahnya. Keesokan paginya, dia bangun dengan perasaan lega yang belum pernah dia rasakan sejak kembali ke Jawa Timur. Matahari pagi yang menyinari kamar tampak lebih terang, dan suara burung yang berkicau di luar jendela terdengar seperti musik. Meskipun masih ada rasa takut yang tersisa, Sari merasa yakin bahwa ritual yang dia lakukan telah membawa perubahan. Dia berjalan keluar, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bebas dari pengawasan yang menindas. Dia menghabiskan hari itu melakukan aktivitas yang dulu dia nikmati, berkebun, berjalan-jalan di desa, berbicara dengan beberapa tetangga yang masih bersikap hangat kepadanya. Namun, meski pagi itu terasa damai, ada bagian dari diri Sari yang masih bertanya-tanya, apakah benar-benar berakhir? Apakah dia benar-benar bebas? Atau apakah ini hanya hening sebelum badai? Hari berganti menjadi malam, dan dengan datangnya gelap, ketakutan lama mulai merayap kembali ke dalam pikiran Sari. Lampu-lampu di rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan setiap sudut yang gelap diperiksa berkali-kali. Sari mencoba untuk tetap tenang, mengingatkan diri sendiri tentang ketenangan yang dia rasakan pagi itu. Namun, saat jam menunjukkan pukul 12 malam, suara-suara aneh mulai terdengar lagi dari luar rumah. Suara langkah kaki, desis angin yang membawa bisikan tak terdefinisi, semua kembali lagi, menghantui kegelapan malam. Sari berbaring di tempat tidurnya, menutup mata, berusaha keras untuk tidak mendengarkan. Namun, ketegangan meningkat ketika suara-suara itu semakin dekat dan lebih jelas. "Kau tidak bisa lari dari aku." Suara serak itu kembali, lebih keras dan lebih nyata daripada sebelumnya. Sari merinding. Setiap helai rambut di kepalanya berdiri, adrenalin memompa ketakutan ke setiap urat nadi. Dengan keberanian yang hampir habis, Sari mengambil keputusan untuk menghadapi apa yang terjadi. Dia bangkit dari tempat tidur, langkah kakinya gemetar namun mantap. Dengan lilin di tangan,
dia berjalan ke sumber suara, menyusuri koridor yang sepi, hatinya berdebar keras. Setiap langkah yang dia ambil membuat lantai kayu berderit, setiap suara menambah ketegangan dalam udara yang sudah tebal dengan ketakutan. Saat dia mendekati pintu belakang, suara menjadi lebih jelas, dan, mengumpulkan seluruh keberaniannya, Sari membuka pintu, menatap ke kegelapan malam. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kebun belakang dan angin malam yang berhembus. Namun, perasaan bahwa sesuatu sedang menonton dari kegelapan tetap ada, mengintai, seolah-olah menunggu momen yang tepat. Merasakan ketidakberdayaan di hadapan ketidakjelasan ini, Sari mulai berbicara ke kegelapan, suaranya menggema di kebun yang sunyi. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau mengikuti aku? Aku tidak mengerti," ia teriaknya, mencari jawaban. Tidak ada respons, hanya suara angin yang memainkan daun-daun kering dan sebuah kesunyian yang memekakan. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah wawasan muncul dalam pikirannya. Mungkin, apa yang dia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dia lari atau sembunyikan. Mungkin, ini adalah sesuatu yang perlu dia pahami dan hadapi, untuk menemukan kunci pembebasan dirinya sendiri. Dengan pikiran yang dipenuhi keberanian baru dan resolusi, Sari kembali ke dalam, memutuskan untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan sikap baru. Tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang pejuang yang mencari kebenaran dan ketenangan. Hari-hari berlalu, dan dengan setiap malam yang datang dan pergi, Sari merasa semakin kuat. Dia mulai mempelajari lebih lanjut tentang ritual-ritual perlindungan, tentang cara-cara untuk menguatkan dirinya secara spiritual dan mental. Dia berbicara dengan lebih banyak orang, mencari nasihat dari mereka yang mengerti lebih banyak tentang dunia spiritual. Lambat laun, dia membangun kehidupan barunya. Sebuah kehidupan di mana dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang teror yang tidak terlihat, tetapi berdiri di dalam cahaya pengetahuan dan kekuatan diri. Meskipun kadang-kadang, di saat-saat sepi, dia masih merasakan sisa-sisa ketakutan yang mencoba merayap kembali. Sari tahu dia telah melalui yang terburuk. Sekarang, dengan setiap hari yang berlalu, dia tidak hanya bertahan, tetapi juga belajar untuk benar-benar hidup lagi, dihiasi dengan kekuatan yang ditemukan dari pengalaman yang hampir menghancurkannya. Namun, malam masih panjang dan rahasia masih tersimpan dalam kegelapan. Suatu malam, ketika bulan penuh menggantung rendah di langit, mengirimkan cahaya pucat yang memecah kegelapan, sebuah kejadian yang tidak terduga memaksa Sari untuk menghadapi ketakutan terdalamnya. Saat dia berjalan melewati koridor rumah yang dingin, lampu-lampu tiba-tiba berkedip dan padam, satu demi satu, seakan sebuah kekuatan tak terlihat sedang merambah melalui rumahnya. Sari berhenti, nafasnya tercekat dalam dada, saat suara bisikan meluncur melalui udara, "Kamu tidak sendirian." Setiap kata itu menggantung berat dalam keheningan, menimbulkan eko yang mengejutkan dalam ruangan. Dengan tiap detak jantung yang terasa di telinganya, Sari melangkah maju, cahaya lilin di tangannya bergetar, menciptakan bayangan menari yang seram pada dinding. Ada sesuatu di rumah itu dengan dia, sesuatu yang tidak terikat oleh hukum alam atau manusia, mengawasi setiap gerakannya dengan intensitas yang hampir dapat dirasakan. Di tengah ketegangan yang memuncak, Sari mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, berat dan tergesa-gesa, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berlari turun menuju kepadanya. Jantungnya berpacu, dan dia menahan napas, menunggu dengan lilin yang nyaris padam di tangan. Dengan setiap langkah yang mendekat, suara dari kegelapan itu semakin mengancam, dan bayangan yang tidak jelas mulai terbentuk di ujung koridor. Sari merasakan dingin menusuk kulitnya, seolah-olah suhu di sekitarnya tiba-tiba turun menjadi beku. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergema dalam kehampaan yang mencekam. Tidak ada jawaban, hanya langkah kaki yang terus mendekat,
semakin keras dan semakin cepat, hingga tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Sebuah ketenangan yang menyesakkan dada, seolah-olah waktu itu sendiri menahan napas. Menerjang keheningan itu, sebuah sosok muncul dari ujung koridor, siluet yang buram dan tidak pasti, terbentuk dari kabut dan bayangan. Sosok itu mendekat, dan dengan setiap langkah, bentuknya menjadi lebih jelas. Seorang pria tua, berpakaian jubah yang lusuh, dengan mata yang terbakar dengan intensitas yang tak terdefinisi. Sari mengenalinya, itu adalah sosok yang sering muncul dalam mimpi buruknya. Tetapi sekarang dia berdiri di depannya, nyata dan mengancam. "Mengapa kau menggangguku?" Desak Sari. Suaranya gemetar tetapi penuh dengan keberanian yang baru ditemukan. Sosok itu berhenti, seolah-olah terkejut oleh pertanyaan itu. Kemudian, dengan suara yang rendah dan bergetar, yang seolah-olah mengalir langsung dari kedalaman bumi, dia menjawab, "Karena kamu memiliki sesuatu yang aku butuhkan." Sari menatap sosok di depannya, mencoba memahami apa yang bisa dia miliki yang begitu penting bagi entitas misterius ini. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya sekarang lebih stabil, sebuah kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan di matanya, Sari melihat kilasan kehidupan yang telah lama hilang, seolah-olah dia memandang langsung ke dalam jiwa yang telah lama menderita. "Kesempatan kedua," bisik sosok itu, suaranya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. "Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan." Sari, meski takut, merasakan simpati yang mendalam terhadap makhluk di depannya, tergerak oleh keputusasaannya yang nyata. Sebuah perjanjian tak terucap terbentuk di antara mereka, sebuah kesepakatan yang mungkin bisa membebaskan mereka berdua dari belenggu masa lalu yang gelap. Dengan perjanjian yang terbentuk, sosok itu mulai memudar, perlahan larut kembali ke dalam bayangan dari mana dia datang, meninggalkan Sari sendirian dengan pikiran dan emosi yang berkecamuk. Dia berdiri lama di koridor itu, menimbang apa yang baru saja terjadi, berusaha memahami segala kompleksitas dari pertemuan itu. Kembali ke kamar tidurnya, Sari merenungkan perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Dari rasa takut yang membara menjadi seorang pejuang yang berhadapan dengan misteri terdalam alam semesta, Sari sekarang memandang dunia dengan mata yang baru. Dia tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya usai, bahwa mungkin akan ada lebih banyak malam di mana bayangan kembali datang menghantui. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak lagi seorang yang sama. Dia telah bertemu dengan ketakutan terbesarnya dan berdiri teguh. Dengan fajar yang baru, Sari memutuskan untuk memulai hari dengan semangat baru, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang, dengan pengetahuan dan kekuatan yang diperoleh dari perjalanan yang sulit tapi penuh pengajaran ini. Misteri yang melingkupi kehidupan Sari semakin rumit dan gelap. Setelah berbulan-bulan merasa terganggu oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, Sari mulai mengalami gejala yang lebih meresahkan. Pagi-pagi yang biasanya diisi dengan kegiatan rutin kini seringkali dimulai dengan mual dan kelelahan yang tidak biasa. Awalnya, dia menganggap ini hanya karena stres dan kelelahan. Tetapi ketika gejala-gejala itu bertambah parah, dia mulai curiga ada sesuatu yang lebih serius. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Sari memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Hasil pemeriksaan membawa berita yang tak terduga, Sari hamil. Kabar ini mengejutkannya, sebab tidak mungkin ia mengandung dalam keadaan normal mengingat situasinya yang terisolasi dan tanpa pasangan. Dokter, dengan pandangan serius dan penuh empati, menyarankan Sari untuk mencari dukungan, baik medis maupun spiritual. Dalam keadaan bingung dan putus asa, Sari mengingat kembali semua kejadian aneh yang telah menimpanya, bayangan di malam hari, sentuhan dingin yang tak kasat mata, dan suara bisikan yang kini dia yakini sebagai suara Syekh Hamad.
Kesadarannya tentang kehadiran gaib itu kini terhubung dengan keadaan yang tak bisa dijelaskan ini. Dia mulai percaya bahwa mungkin saja, dalam cara yang paling misterius dan menakutkan, arwah Syekh Hamad telah meninggalkan sesuatu yang nyata dalam dirinya. Sari, terhimpit antara kenyataan dan kepercayaan mistis, merasa terjebak dalam cerita horor yang tidak hanya mengancam kesehatan mentalnya tapi juga mengubah seluruh jalannya hidup. Keputusannya untuk pulang ke Jawa Timur dan mencari bantuan dari dukun setempat menjadi langkah terakhirnya mencari pembebasan dan kejelasan. Dengan harapan yang rapuh, dia mencari cara untuk membebaskan diri dari pengaruh gaib yang telah mengubah dirinya secara fisik dan spiritual. Di desanya, Sari disambut dengan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Saat berita tentang kehamilannya tersebar, spekulasi dan desas-desus mengisi udara. Sari, dengan dukungan keluarganya, bertekad untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi, meski itu berarti menggali lebih dalam ke dalam dunia spiritual yang selama ini dia hindari. Keberaniannya dalam menghadapi yang tidak diketahui, dan harapan untuk menemukan kedamaian, membimbing langkahnya melalui masa-masa yang tidak pasti ini. Di salah satu malam yang sepi, ketika angin berhembus lembut melalui celah-celah jendela, Sari duduk di veranda rumahnya, menatap langit yang ditaburi bintang. Pikirannya melayang ke semua yang telah dia alami, mencoba merangkai kepingan-kepingan dari apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah wawasan menyapanya. Mungkin, tujuan dari semua teror ini bukan untuk menakut-nakutinya, melainkan untuk mengajarinya sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan itu sendiri. Mungkin, melalui semua kesulitan, dia telah diberi kesempatan untuk melihat lebih jauh daripada kebanyakan orang, untuk memahami lapisan-lapisan realitas yang tersembunyi dari pandangan mata biasa. Memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban dari keadaan, Sari mengambil langkah-langkah untuk lebih menggali pengetahuan spiritual. Dia mulai bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu gaib dan mistis, belajar tentang cara-cara untuk melindungi dirinya dan berkomunikasi dengan dunia lain dengan cara yang lebih aman dan terkendali. Setiap pertemuan, setiap sesi belajar, membawanya semakin dekat ke jawaban atas misteri yang telah membuatnya bertanya-tanya. Ini juga membantunya membangun kekuatan dalam dirinya. Kekuatan yang berasal dari pengertian dan penerimaan, bukan dari ketakutan. Ketika bulan berganti, perubahan dalam diri Sari menjadi lebih nyata bagi semua orang yang mengenalnya. Dia lebih tenang, lebih terpusat, dan memiliki aura yang memancarkan ketenangan. Orang-orang di desa yang awalnya ragu dan takut kini mulai mendekatinya lagi, mencari nasihat dan terkadang kebijaksanaan. Sari menjadi semacam jembatan antara dua dunia, dihormati dan terkadang dicari untuk masalah yang melampaui pemahaman umum. Pengalamannya yang unik membuatnya menjadi sosok yang penting dalam komunitasnya, seseorang yang bisa membantu menjelaskan yang tak terjelaskan. Namun, walaupun kehidupannya telah berubah menjadi lebih baik dan dia telah mendapatkan pengakuan baru, malam masih panjang dan mimpi masih membawa pesan dari dunia lain. Dalam tidurnya, Sari seringkali berjalan melalui koridor yang tak berujung, berbicara dengan arwah yang belum menemukan kedamaian. Pesan-pesan ini, meskipun kadang membingungkan, memberinya kekuatan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang lebih luas. Dunia di mana hidup dan mati saling berbenturan dan berdamai. Setiap mimpi, setiap pesan, menambah lapisan baru ke dalam kehidupan Sari, mengajarkannya bahwa ada lebih banyak misteri untuk dipecahkan, lebih banyak pelajaran untuk dipelajari. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, teman-teman. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Berbagilah pendapat kalian di komentar, dan sampai jumpa di episode berikutnya yang penuh misteri. Tetap aman, dan ingat, kita tidak pernah benar-benar sendirian.